ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه ورضوانه وقربه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayah, senantiasa memudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus duduk sesaat untuk dapat mengambil bagian daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmunya Rasulullah adalah warisan dari beliau untuk umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang belajar, siapapun yang berusaha mendapatkan warisan Nabi, maka setiap orang yang mengambilnya pantas untuk mengambil bagian daripada warisan tersebut. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita simak dapat bermanfaat, dapat kita amalkan di dunia dan dapat bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di antara banyak khususiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, sebab nabinya nabi yang mulia, rasulnya rasul yang mulia, maka umatnya pun menjadi umat yang paling mulia. Maka Allah pun memberikan banyak sekali keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Di antaranya amalan-amalan yang kita anggap biasa, hal-hal yang kita anggap remeh, tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad itu sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sebagaimana diceritakan bahwasannya sahabat Rasulullah, di antara sahabat Nabi yang fuqara sahabat, yang mereka ini orang gak mampu. Ya, fuqara sahabat Nabi kan banyak. Latar belakangnya ada yang kaya raya, ada yang pemimpin di masanya, ada juga sahabat Nabi yang fakir, banyak. Ya, kelompok fuqara sahabat ini dinamakan, diistilahkan dengan ahlus sufa, ashabus sufa. Ya, istilahnya ahlus sufa. Mereka ini sangat fakir, tidak punya tempat tinggal. Tinggalnya di Masjid Nabawi. Ashabus sufa itu. Bahkan diriwayatkan bahwasannya pakaian mereka itu hanya menutup aurat saja. Saking mereka ini fakir, tapi beriman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya menutup aurat. Kalau istilah kita cuma sarung aja berarti. Dari perut sampai lutut, cuma itu. Ya. Di antaranya yang paling terkenal di antara ashabus sufa adalah sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering dengar Sayyidina Abu Hurairah. Kalau kita dengar hadis, kebanyakan bahkan yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat Rasulullah adalah Sayyidina Abu Hurairah. Itulah keistimewaan ashabus sufa yang Allah berikan kepada mereka. Sebab mereka tinggal di Masjid Nabawi dan rumahnya Rasulullah itu di samping masjid. Jadi orang pertama yang menyambut Rasulullah, yang pertama bertemu dengan Rasulullah setiap harinya, maka adalah ashabus sufa yang
tinggal di masjid. Maka gak heran kalau Sayyidina Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Ashabul Sufa ini fuqara, kita katakan orang yang fakir mereka, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian. Tapi mereka tidak pernah berkecil hati untuk bisa beramal, tidak pernah. Walaupun mereka fakir, tapi mereka berkeinginan untuk bisa juga mengejar pundi-pundi pahala dengan bersedekah, walaupun mereka tidak mampu. Maka karena mereka tidak mampu bersedekah, mereka pun rapat. Ashabul Sufa ini istilahnya musyawarah. Gimana solusinya biar kita bisa punya pahala sedekah nih, kayak sahabat-sahabat yang lain bisa menginfakkan harta yang dari Allah, kita juga pengen. Gimana karena gak ketemu jalan, akhirnya mereka mengutus salah satu dari mereka untuk mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadu sama Nabi. Maka datanglah salah seorang di antara mereka ke hadapan Rasulullah. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dhahaba ahlul buthur bil ujur. Itu orang-orang yang hartanya banyak ya Rasulullah, teman-teman kita, sahabat kita yang hartanya banyak, mereka banyak dapat pahala. Ya, dhahaba ahlul buthur bil ujur, yang punya harta banyak, banyak juga pahalanya. Sebab apa? Yusalluna kama nusalli, katanya alasannya. Mereka ini yang banyak hartanya sholat, kita juga sholat yang fakir-fakir. Ya. Wa yasumun kama nasum. Kita puasa, dia juga puasa. Nah, secara zahir kan sama nih. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah, kita enggak mampu untuk bersedekah. Sholatnya sama, puasanya sama. Istilah kata ibadahnya 50-50 dah. Tapi kalau masalah sedekah, mereka lebih semangat, mereka lebih giat karena hartanya banyak. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Katanya sahabat yang fakir ngadu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka ini bukan iri, tapi ghibthah. Ya, hasud sama ghibthah beda. Kalau hasud melihat nikmat, pengen nikmat itu hilang. Kalau ghibthah melihat nikmat orang lain, didoakan dan berharap dia bisa juga dapat nikmat seperti orang tadi. Itu ghibthah. Kalau hasud itu ada motor baru, mudahan ngecek motornya. Ya. Punya mobil baru, mudahan kempes bannya. Gak bisa lihat orang punya nikmat, gak bisa, itu hasud. Biologi pop, lihat orang motor baru, mudahan motornya manfaat, dan mudahan mobilnya berkah. Ya, itu namanya ghibthah. Lihat orang punya nikmat didoakan, dan kita pengen juga. Mudah-mudahan saya juga bisa. Mudah-mudahan mobilnya itu berkah. Mudah-mudahan rumahnya berkah, tempatnya anak-anak soleh solehan. Kayak gitu. Sahabatnya itu lihat orang kaya bisa sedekah, mereka pengen. Ya, ngadu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, kata Nabi, ketahuilah, ini nggak perlu kecil hati kata Rasulullah. Rezeki itu sudah Allah tentukan semuanya katanya. Ya, tapi ketahuilah, perlu kalian ketahui, ala wa inna bi kulli tasbihah shadaqah kata Nabi. Ya. Bahwasanya setiap kalimat tasbih subhanallah kata Rasul yang kalian ucapkan pahalanya sama seperti pahala sedekah. Subhanallah, subhanallah sama. Wa bi kulli tahmidah shadaqah kata Rasul, setiap kalian mengucapkan alhamdulillah. Ini zikir-zikir yang ringan-ringan. Kata Rasul sama seperti pahala sedekah. Seakan-akan kalian seperti bersedekah pahalanya. Wa bi kulli takbirah shadaqah, setiap kalian mengucapkan Allahu akbar sama juga kata Nabi pahalanya seperti sedekah. Ya. Bahkan bukan cuma ucapan zikir, tapi hal-hal yang itu kata Nabi. Wa tumikul adza 'anil tariq wa imatatul adza. Atau kama qala Nabi, 'anil tariq shadaqah. Kata Rasulullah, kalian melihat beling di jalan, ngelihat paku di jalan, kalian singkirkan. Kelihatannya remeh,
bahkan dinilai bukan ibadah sebenarnya, cuma nyingkirkan paku, nyingkirkan beling dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah, wa imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan hal yang mengganggu di tempat orang jalan sama seperti pahala sedekah. Wa kullu sulama minan nas 'ala suratul, setiap ruas jari yang kalian gunakan membantu orang. Ini baru 2 jari yang kita gunakan. Bawain kreseknya orang tua, bawain barangnya orang tua, pakai 2 jari. Istilah kata 2 jari aja sedekah, apalagi seluruh badan kalian gunakan untuk membantu sesama muslimin, sedekah untuk tenaga kalian. Bahkan riwayat disebutkan wa tabassumuka li akhikal mu'min, kalian senyum aja, senyum sama orang, ketemu orang senyum, sedekah kata Rasul, sedekah. Ya, senyum doang sedekah, apalagi sambil ngasih uang, udah sedekah. Sudah senyum ngasih uang, kan enak. Tapi kalau kalian nggak punya, minimal senyum, minimal senyum. Ya, senyum sama orang. Ya, kita sudah hal-hal yang remeh yang kita anggap nih hal biasa, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, menghilangkan hal-hal yang bahaya di jalan, ya, membantu orang lain walaupun sedikit tenaga yang kita gunakan, yang kita anggap remeh, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ganjarannya sangat besar. Ya. Maka sahabat tadi yang bertanya pun lega hatinya, lega karena mereka bukan pengen hartanya, bukan pengen kaya, tapi pengen kejar pahalanya. Ya, beda orang pengen kejar pahala sama pengen kaya, beda. Nabi pun masih solusi. Sebenarnya kalian bisa kejar pahala mereka, kata Rasulullah. Dengan kalimat tasbih, subhanallah, kita perlu baca tahlil dulu. Kalimatani habibatani ar-rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Kalimatani, 2 kalimat kata Rasulullah. Habibatani ar-rahman, 2 kalimat ini Allah senangi. 2 kalimat ini Allah cintai kata Rasulullah. Khafifatani 'ala lisan, walaupun di lisan sangat ringan diucapkan. Khafifah ringan, subhanallah ringan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, sangat ringan diucapkan, walaupun ringan kata Rasulullah, akan tetapi thaqilatani fil mizan, diucapkan ringan tapi di ganjarannya, di timbangan Allah, di mizannya Allah, thaqilatan, sangatlah berat. Khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan. Kalimat tasbih, subhanallah. Ya. Bahkan zikir itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kalau digabung, ya, itu sangat besar lagi. Tasbih aja udah besar, apalagi tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sangat besar ganjarannya sisi Allah. Itu hal-hal remeh. Kita belum bicara yang besar-besar, belum sholat, belum puasa sunnah, sholat sunnah, belum baca Quran, ini baru hal-hal remeh. Tapi itu sudah sebesar gitu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau bisa istiqomah. Ya. Istiqomah itu bukan hal yang mudah, yang berat istiqomah. Terus menerus mengerjakan amalan istiqomah. Ada yang ulama mengatakan 40 hari minimal baru dikatakan istiqomah. Ya. 40 hari melaksanakan sholat duha terus setiap hari, nggak putus, berarti udah istiqomah namanya. Kalau masih 30 hari belum. Ya. Kalau masih 39 hari belum, harus 40. Ada yang bilang 40 hari. Ada yang bilang juga 3 bulan. Katanya ulama 3 bulan mengerjakan ibadah bisa istiqomah, itu namanya istiqomah. Atau 3 bulan tidak maksiat. Jadi ibadahnya tidak ada, sedikit ibadahnya, yang wajib-wajib aja tapi tidak maksiat. Istiqomah
menjaga diri daripada perbuatan maksiat, istiqomah. Bahkan dikatakan kalau sudah terbiasa, sudah istiqomah 3 bulan, tidak pernah melakukan maksiat, misalnya 3 bulan tidak pernah bohong misalkan, maka susah bagi dia untuk berbohong setelahnya, susah, karena sudah terbiasa, sudah istiqomah. Karena aku lihat kita katakan kita anggap 40 hari istiqomah. Walaupun kecil ibadahnya, walaupun kecil amalannya, sebagaimana disabdakan Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa iqdal." Kata Nabi Muhammad, termasuk di antara amalan yang Allah cintai, amalan yang Allah ridhoi dan senangi adalah amalan yang istiqomah, amalan yang konsisten. Wa in qalla taqawsul, bahkan Nabi tambahin walaupun sedikit amalannya. Sedikit itu apa sedikit? Contohnya sholat 2 rakaat sedikit. Ya, sedikit 2 rakaat. Paling sedikit sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ada sholat 1, ada ya. Witir 3, 2 sama 1. Tapi ada sedikit 2. Sedikit. Ya. Puasa sunnah Senin Kamis sedikit dibanding seminggu 7 hari, cuma 2 hari puasa, sedikit kan? 5 hari nggak puasa, 2 hari puasa sunat, kan sedikit. Atau setiap minggu Senin dia puasa, nah berarti itu sedikit, karena 6 hari nggak puasa. Ya. Baca Quran selembar sedikit, dibanding ratusan halaman yang belum dibaca, 1 lembar sedikit. Tetapi yang sedikit-sedikit ini 2 rakaat sholat sunnah, puasa sunnah seminggu sekali, ngaji 1 lembar. Kalau istiqomah sedikit tapi konsisten, sedikit tapi terus menerus, maka itu termasuk amalan yang Allah ridhoi dan Allah senangi. Sebab Nabi itu bersabda, sudah mengajarkan ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa iqdal. Apalagi contoh amalan-amalan sedikit, menjaga lisan. Mungkin bukan amal ibadah, tapi menghindari maksiat. Lisannya tidak pernah berkata kotor, istiqomah dijaga. Hatinya tidak pernah hasud, tidak pernah sombong sama orang. Itu juga termasuk kebaikan amalan. Amalul qulub, menjaga hati dari penyakit yang mengotori hati. Istiqomah. Ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa iqdal. Bahkan berfirman Allah berfirman dalam ayat Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang mana Allah katakan bahwasanya istiqomah, iman sama Allah, istiqomah sama Allah, bahwasanya surga kata Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku iman sama Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, dia berkata Tuhan saya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi Tuhan saya Allah. Bukan cuma iman kata Allah, tapi istiqomah sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Bukan hanya iman, tapi istiqomah menjaga hatinya. Bukan hanya beriman, tapi istiqomah menjaga lisannya. Bukan hanya iman, tapi istiqomah mengamalkan sunnah Nabi. Istiqomah ini kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah kirimkan, Allah turunkan bagi mereka malaikat-malaikat Allah. Ya. Apa tujuannya? Fungsinya apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Dia tidak perlu risau, tidak perlu gelisah, tidak perlu sedih. La takhafu wa la tahzanu, la takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bagi yang istiqomah kepada Allah bil jannah, dengan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, salat istiqomah, iman istiqomah sama Allah. Bahkan kita katakan tadi, amalan sedikit tapi istiqomah juga Allah senang, itu Allah ridhoi. Dan Allah berikan balasan surga. Ya, Allah berikan kemuliaan bagi yang istiqomah, ganjarannya begitu besar. Dan
Pasti terbukti firman Allah, tak mungkin tidak terbukti. Allah buktikan kepada sahabat Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah, ini dipaham semua. Sayyidina Bilal ini muadzin Rasulullah. Sayyidina Bilal. Suatu saat ketika Nabi berkumpul dengan sahabatnya, datang Sayyidina Bilal bin Rabah bergabung sama beberapa sahabat yang lain. Maka Rasulullah pun bertanya ya, kepada Sayyidina Bilal, memberi kabar gembira kepada Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, ketahuilah, sungguh saya telah mendengar suara langkah kaki engkau di surganya Allah. Kata Nabi Muhammad, ini orangnya Sayyidina Bilal masih hidup di sama Nabi, sama sahabat masih ada. Tapi kata Nabi Muhammad, beri kabar gembira, suara langkah kakinya udah terdengar di surga. Kata Rasul itu. Ingat. Maka kata Nabi Muhammad, beritahulah kami apa rahasianya ya Bilal. Ya. Sebenarnya Rasulullah udah paham, udah mengerti, udah tahu Rasulullah. Cuma Nabi mengajarkan ya, kepada sahabat yang lain agar bisa meniru Sayyidina Bilal. Mau bisa dapat kemuliaan seperti ini kan? Nanti banyak sahabat yang lain tahu. Maka itu Nabi bertanya di hadapan sahabat yang lain. Ya kan? Amal apa ini kok bisa semulia ini engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, orang saya sama seperti yang lain. Ya, sholat, puasa, sama ya Rasulullah, tidak ada beda. Ya kan? Bahkan kita katakan Sayyidina Bilal itu bukan orang termasuk sahabat yang kaya raya, enggak. Bisa dikatakan sedekahnya kalah sama sahabat yang lain. Tetapi kalau saya bilang akan tetapi Rasulullah, setiap saya melaksanakan wudu, saya mengambil air wudu, saya bersuci dari saya bilang. Setelahnya langsung saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setiap saya wudu, apa aja, mau malam, mau siang, pagi, sore, di mana aja, saya bersuci, saya berwudu, langsung saya sholat sunnah. Itu istilahnya dalam syariatnya kita ya, sholat sunnah tahiyatul wudu namanya. Sholat sunnah tahiyatul wudu. Jadi setelah wudu boleh sholat sunnah langsung boleh tahiyatul wudu. Kalau saya bilang saya amalan saya itu ya Rasulullah, yang tidak pernah saya tinggal, selalu saya kerjakan. Setiap wudu mengamalkan sholat sunnah 2 rakaat. Kita katakan tadi 2 rakaat sedikit sebenarnya. Dibanding ribuan rakaat, dibanding ratusan sedikit. Tapi terus-menerus dikerjakan, istiqomah. Saya bilang mengerjakan, maka itu termasuk amalan yang Allah cintai. Kembali hadis tadi, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa idham. Amalan yang Allah cintai di antaranya adalah amalan yang walaupun sedikit tapi istiqomah. Contohnya Sayyidina Bilal. Orang yang masih hidup sama Nabi, masih hidup sama sahabat yang lain, tapi Allah sudah berikan kemuliaan berupa surga dengan Nabi sudah mendengar suara langkah kakinya di surga Allah. Padahal masih di dunia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Itu yang remeh kecil itu kan kita nggak paham ganjarannya di mana. Jangan pernah meremehkan, dan juga jangan pernah menunda-nunda. Ya. Istilahnya besok itu dikerjakan lagi atau enggak itu urusan besok. Yang penting sekarang kerjakan dulu deh. Dalam hati ada keinginan, ada azam, ya Allah, di sini saya pengen sholat witir nanti malam. Malam ini pengen sholat witir 3 rakaat. Misalkan ada azam, tadi kerjakan. Ya. Malam Jumat depan saya pengen baca Yasin di rumah bersama istri dan anak-anak, misalkan kerjakan. Ya. Habis subuh saya baca Wirdul Latif, saya baca Latif Adab, misalkan kerjakan. Jangan belum mengerjakan sudah takut. Oh, saya mau sholat witir malam ini, tapi takutnya istiqomah. Takut cuma sekali aja nanti. Ini
Ini belum ibadah udah ketipu duluan sama setan. Belum berdagang udah bangkrut nih. Ya. Belum, jadi kerjakan dulu. Kata Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad, kerjakan kebiasaan yang baik, kata beliau. Jangan kalian meninggalkan kebiasaan yang baik karena takut tidak istiqomah, jangan. Ya, makhafata alla taduma alaihi, kata beliau. Mau sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ya, sholat sunnah selama 2 rakaat ba'diyah. Wah, malas katanya. Besok nanti saya tidak istiqomah. Mending sekalian nanti tunggu taubat baru, enggak. Kata Imam Haddad, ini hada minal hamaqah, kata beliau, ini termasuk orang yang dungu, ya. Hal hamaqah katanya, bahasanya hamaqah. Ini ketipu bahasanya, ini ketipu setan. Besok mau dikerjakan lagi taubat, urusan besok. Yang penting sekarang dulu kerjakan sholat sunnah. Ya, jangan tertipu, mau sedekah ya sedekah. Jangan nunggu banyak uang. Saya mau sedekah ya, punya uang banyak aja. Ya, sekalian langsung 10 juta, sekalian langsung 20 juta. Itu tapi nanti belum ada waktu. Mending sekarang nih, walaupun misalnya kata sedikit, sedekah. Jangan menunda. Kata beliau, jangan menunda amal kebaikan. Ya. Idza asbahta fala tantadhir masal, kata Nabi. Kalau di pagi hari pengen berbuat baik, kata Rasulullah, jangan nunggu sore hari. Kerjakan di pagi hari. Mau sholat duha kerjakan, mau sedekah kerjakan. Ya. Wa idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau di sore hari, malam hari pengen berbuat baik kerjakan, jangan nunggu besok. Ya. Wa khudh min sihhatik bi maratik, kata Rasulullah. Gunakan masa sehat untuk menutupi masa kita sakit nanti. Kalau dia sakit nggak bisa lagi. Ya, mau puasa nggak bisa, sakit. Mau ngaji tiap hari, kalau sakit nggak bisa. Mau sholat sunnah yang baik, mau sholat sunnah nggak bisa. Kalau dia sakit, ya. Maka gunakan, kata Nabi, kesempatan hari sehat untuk menutupi hari sakit. Khudh min sihatik bi maratik wa min hayatik bi mautik, kata Nabi. Nah, gunakan juga masa hidup ini, gunakan, kata Rasulullah. Gunakan masa hidup untuk nanti mengambil hasilnya, memanen hasilnya di yaumil akhir, di hari akhirat. Rasulullah gunakan. Ya, sebentar. Nah, hidup, kata Rasulullah, umurnya umat Nabi itu kan enggak banyak. Kata Rasulullah, ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umat Rasulullah itu sekitar 60, sekitar 70, kata Nabi Muhammad. Di bawah itu ada, cuma tidak seperti 60-70 yang banyak. Di atas itu pun ada, tapi nggak banyak. Rata-rata 60-70. Rasulullah aja umur 63. Ya, umat yang di situ sampai bahkan belum pasti 60 semuanya belum pasti. Karena ajal kita sudah dicatat sebelum kita lahir. Yuktab bi amali wa rizqi wa ajali. Ketika kita dalam kandungan kita 3 bulan, kandungan ibu kita ditulis sama mereka. Riziknya, ajalnya, kata Rasulullah ditulis dah. Amalnya baik atau amalnya buruk ditulis. Bulan ketika masih dijanin. Ya. Fa yunfakhu fihi ruh, maka dikasihkan ruh lah ketika itu. Dikasih ruh, ya, kemudian amalnya, ajalnya, riziknya ditulis semua. Ketika kita dalam kandungan ditulis, maka gunakan kesempatan kita. Gunakan. Semuanya punya kesempatan yang sama. Semuanya bisa untuk dekat sama Rasulullah. Semuanya bisa untuk menjadi orang yang dicintai Rasul, bisa semua. Gak ada yang bisa. Jangan dikira cuma ya kiai aja, jangan dikira cuma habib aja, jangan dikira cuma ustaz aja yang bisa nih. Yang bisa mimpi Rasul cuma ya, bubuhan guru aja yang bisa mimpi Rasul. Yang bisa mimpi Rasul itu bubuhan habib aja. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita gimana? Kita mau nggak ya?
mengamalkan, ya. Makanya Allah kasih akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk kan itu akal. Fungsinya akal itu tinggal kita mau ngambil hidayah atau enggak. Kalau pengen hidayah datangin sebab-sebab hidayah itu. Bukan hidayah cuma ditunggu aja di rumah tunggu. Ya, di atas sejadah, punya wudu, pakai sarung, pakai takwa, nunggu hidayah, mau sholat sunat. Gak bakal sholat kalau cuma nunggu aja. Tapi kerjakan, ya. Kerjakan ibadah. Cuma nunggu sejadah, di atas sejadah gak sholat. Tapi kalau bete, maka berarti sudah menjadi sebab hidayah. Apa dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah. Itu Ashabul Kahfi adalah fityah atau pemuda-pemuda. Ya, fata pemuda, fityah pemuda yang banyak. Ashabul Kahfi itu orang pemuda mereka. Amanu bi rabbihim, yang mereka iman sama Allah. Mereka sembunyi daripada penguasa yang zalim saja, sembunyi mereka. Para pemuda yang iman sama Allah itu sembunyi di goa. Namanya Al-Kahf, surah Al-Kahf itu goa. Pemuda yang iman sama Allah, wa zidnahum huda. Karena mereka iman ditambah hidayah sama Allah. Kalau pengen hidayah, iman dulu, beriman dulu. Aliman apa? Takwa. Takwa itu apa? Kerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu takwa. Setiap Jumat kita dengar, setiap Jumat khotib itu usikum wa nafsi bi taqwallah. Saya sebagai khotib mewasiatkan, kata khotib itu, bagi saya khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya, agar kita takwa senantiasa sama Allah, mengerjakan, melaksanakan yang Allah perintahkan, meninggalkan, menjauhi yang Allah larang. Itu takwa itu. Nah, itu iman. Kerjakan itu iman namanya. Kalau sudah kerjakan itu, barulah Allah tambah hidayah. Jadi mesti cari sebab hidayah, mesti dicari. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, pastinya butuh ilmu. Ibadah tanpa ilmu nggak bisa ibadah. Ya, kita mau sholat, butuh ilmu sholat. Ilmu sholat itu apa ya? Banyak ilmunya. Sebelum sholat itu mesti bersuci, hadas besar, hadas kecil. Sebelum bersuci harus paham air dulu, mana air yang bisa buat bersuci. Mana air yang suci mensucikan, mana yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kan banyak macam-macam yang mesti belajar. Oh, ternyata seperti itu. Ini air udah bisa, ini air suci, bisa mensucikan. Nah, terus gimana caranya bersuci? Kalau hadas besar, mesti mandi wajib. Hadas kecil dengan berwudu. Rukunnya mandi apa? Ya, rukunnya wudu apa? Syarat-syaratnya wudu, syarat sahnya kan gitu. Sudah selesai bersuci, tutup aurat, ngadep kiblat, baru sholat. Sholat itu banyak lagi dipelajari. Rukun-rukun sholat, rukun qauli, rukun fi'li, rukun tartibi, rukun qalbi, banyak lagi. Jadi kalau pengen dapat hidayah, belajar. Udah sholat bisa paham sholat. Yang membatalkan sholat apa aja? Mesti maaf juga. Yang membatalkan sholat, yang batal wudu, batal sholat, berbicara, batal sholat, makan, batal sholat, bergerak, 3 gerakan. Secara langsung yang besar gerakannya batal. Jadi kalau pengen iman sama Allah, ya, pengen dapat hidayah Allah, ya belajar. Belajar yang perlu kita kerjakan, yang mesti kita kerjakan itu apa ya? Sholat pasti, dan puasa pasti, ya kan? Yang mau menikah, masih muda mau menikah, belajar bab nikah. Yang udah tua mau berangkat haji, belajar bab haji. Misalkan punya harta banyak, mesti paham bab zakat. Kan gitu. Yang perlu kita kerjakan, yang kita amalkan itu belajar. Nah, itulah sebab kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa menjadi waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berikan taufik, berikan hidayah, ya, berikan inayah, jadi hamba yang takwa sama Allah,
yang iman di dunia dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya itu nasihat buat saya sendiri. Saya mengingatkan, ini bukan tausiah, bukan ceramah, enggak. Saya bukan tausiah, cuma saya mengingatkan aja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan, karena saya mengingatkan itu manfaat kata Allah bagi sesama mukmin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa manfaat bagi saya khususnya bagi antum semuanya. Rabbil fa'fa dan katihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa fitna fi daridihim wa mu'afat min al-fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.